Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Revasya, NIM 2018-199 dari kelas AIK 3 Informatika H. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana teori-teori Islamisasi Nusantara, yaitu bagaimana cara agama Islam bisa masuk ke Nusantara ini. Di sini terdapat tiga pokok perdebatan, yaitu yang pertama yaitu tentang tempat asal kedatangan Islam, siapa pembawanya, dan kapan waktu datangnya. Di sini terdapat beberapa teori pokok, yaitu yang pertama teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Dalam teori Gujarat ini dikemukakan oleh seorang sarjana Belanda yang bernama Piet Snapel. Ia berpendapat bahwa orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di Gujarat membawa dan menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Seorang sarjana Belanda lainnya yang bernama Moquet juga mengemukakan bahwa tempat asal Islam Nusantara adalah berasal dari Gujarat. Ia mendasarkan pada bentuk suatu batu nisan yang berada di daerah Kerajaan Samudra Pasai yang berada di kawasan utara Sumatera yang bertanggal 17 Dzulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Begitu juga pada batu nisan yang ternyata sama yang berada di daerah makam Maulana Malik Ibrahim yang bertanggal 822 Hijriah atau 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur, yang kebetulan sama dengan bentuk batu nisan yang berada di Gujarat di India. Jadi beliau menyimpulkan bahwa batu nisan yang dibawa ini berasal dari Gujarat yang nantinya diekspor ke Nusantara melalui pedagang-pedagang, di mana pada zaman dahulu Nusantara sebagai pusat perdagangan dunia dalam transportasi laut. Yang kedua ada teori Mekah. Teori ini dicetuskan oleh Hamka dalam pidatonya pada saat Disnatalis PTAIN ke-8 pada tahun 1958. Di sini Hamka menolak pendapat Islam masuk ke Nusantara dari Gujarat pada abad ke-13. Ia berpendapat bahwa bangsa Arab yang berperan membawa agama Islam ke Nusantara dengan perannya berdagang di area Asia lalu diikuti oleh Gujarat dan Persia. Jadi ia berpendapat pada teori Mekah ini Hamka itu tidak setuju dengan pendapat bahwa Gujarat lah yang pertama kali datang ke Indonesia. Lalu ia berpendapat bahwa bangsa Arab lah yang datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Hamka juga menolak pendapat Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Kenyataannya, pada abad ke-7 Masehi telah berdiri suatu kekuatan politik Islam. Dalam pendapat Dewi Arad mengemukakan bahwa bangsa Arab sejak abad kedua telah menguasai perdagangan di Ceylon hingga meluas ke seluruh Asia, dan kemungkinan bangsa Arab telah sampai di Nusantara pada abad kedua Masehi. Selain pendapat Hamka di atas tadi juga mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang spesial di Makkah dan mempunyai pengaruh besar di Indonesia. Bisa diketahui juga bahwa mazhab Syafi'i juga termasuk mazhab terbesar yang ada di Indonesia, bersamingan dengan mazhab Hambali dan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia ini dikemukakan oleh P.A. Hussein Jayadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam yang masuk ke Nusantara ini berasal dari Persia yang singgah di Gujarat, sehingga waktunya adalah abad ke-13. Pandangan teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah, meskipun memiliki samaan yaitu Gujaratnya pada mazhab Syafi'i. Teori ini menitik beratkan pada budaya Nusantara yang sama dengan budaya di Persia. Budaya-budaya tersebut yakni yang pertama yaitu peringatan tanggal 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan hari Syiah atau syahidnya Husain. Peringatan ini berbentuk bubur syuro. Di Minangkabau, bulan Muharram disebut juga bulan Hasan Hussein.
Persamaan kedua yakni adanya kesamaan antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj. Sekalipun Al-Hallaj telah meninggal pada tahun 310 Hijriah atau 922 Masehi. Tetapi ajarannya terus berkembang pada bentuk puisi sehingga Syekh Siti Jenar yang itu pada abad ke-16 Masehi dapat mempelajarinya. Sekian dari 3 teori datangnya Islam ke Nusantara. Di sini juga terdapat tahap-tahap bagaimana proses perkembangan Islam ada di Nusantara. Di sini terdapat beberapa cara penyebaran, yaitu yang pertama yaitu penyebaran Islam melalui peranan kaum pedagang, seperti Hindu Buddha yang disebarkan melalui pedagang. Yang kedua terdapat penyebaran Islam melalui peranan bandar-bandar di Indonesia. Bandar yang dimaksud ini bandar-bandar pedagang yang seperti koloni pedagang. Yang ketiga terdapat penyebaran Islam melalui perkawinan. Di sini dengan cara menikahi putri-putri dari para pejabat atau petinggi seperti anak raja atau anak pejabat, sehingga lebih mudah untuk menyebarkan agama di wilayah tersebut. Yang keempat yaitu terdapat penyebaran Islam melalui peran wali dan ulama. Seperti kita ketahui terdapat juga Wali Songo, terdapat ulama-ulama pendiri organisasi besar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah. Lalu terdapat juga yang kelima penyebaran Islam melalui pondok pesantren. Pondok pesantren ini juga terdapat di banyak sekali wilayah di Nusantara. Salah satu yang terbesar yaitu pondok pesantren Tebu Ireng yang berada di Jombang. Lalu yang keenam penyebaran Islam melalui tasawuf. Yang ketujuh melalui kesenian. Di sini yang dimaksud melalui kesenian yaitu dengan mengakulturasi dengan budaya nasional. Seperti Kanjeng Sunan Kalijaga yang memanfaatkan media wayang untuk menyebarluaskan agama Islam dengan ajaran agama Islam. Lalu selanjutnya ada penyebaran Islam melalui kekuasaan politik. Ya, sekian video tersebut dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan yang kurang tepat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.